menurut Bapak, apa sih yang menjadi faktor utama untuk menyebabkan praktik korupsi ini masih terjadi di kalangan kita? Ya, yang pertama karena manusia itu serakah, jelas. Yang kedua karena ada peluang. Yang ketiga penegakan hukumnya kurang tegas. Saya rasa itu sebagai faktor utama. Penegak hukum dari Indonesia sendiri, Ya, dari pemerintah. memang sistemnya itu memaksa orang atau kontestan politik itu untuk melakukan itu. Karena kalau tidak melakukan itu, mereka tidak akan menang. Ya. Kenapa demikian ya? Karena sistem pemilunya memungkinkan untuk itu, secara tidak sengaja menciptakan kondisi untuk melakukan itu. Tantangan terbesarnya ya jelas dari sistem yang Dimin aja di sini. ada celah untuk orang itu melakukan korupsi. Kemudian mentalitas dari para pelaku korupsi itu sendiri yang sebagus apapun sistemnya, kalau mentalitasnya itu mentalitas yang korup, ya tetap akan korup juga. Saya rasa itu. Masyarakat Indonesia itu masih pragmatis. Dia hanya akan memilih siapa yang memberi sesuatu ke dia. Sedangkan untuk memilih pemimpin-pemimpin atau wakil-wakil yang terbaik, itu masyarakat juga masih terlalu awam. Tapi bahwa salah satu yang menyebabkan korupsi di Indonesia itu semakin marak atau malah tidak berkurang, itu karena sistemnya membuka peluang untuk itu. Dari sistem pemilunya, jadi sistem pemilu itu membuka peluang itu. Pemilu hanya menghasilkan orang-orang yang sudah terlanjur banyak mengeluarkan duit dan mereka berpikir harus mengendalikan duit yang mereka keluarkan. Kalau di tingkat kita ya Mas, itu sulit Mas. Kalau mau berkorupsi itu kalau memang bukan orang yang nekat dan berani ambil resiko itu sulit. Karena apa? Karena keuangan di kelurahan itu sedikit sekali. Sistem pertanggungjawaban untuk anggaran-anggaran kelurahan itu sangat rigid sekali. Kita juga memiliki pengawasan dari inspektorat, dari BPKP, yang sewaktu-waktu mereka bisa turun untuk melakukan pemeriksaan, pengecekan. Jangan sampai aparatur-aparatur dari kelurahan Ambar Betalang ini terlibat atau terjebak di dalam kasus korupsi tersebut. Sudah semacam budaya itu, kita sudah budaya anti korupsi. Setiap kegiatan apapun harus bisa dipertanggungjawabkan secara seksama. Tidak boleh ada kegiatan yang sifatnya fiktif dan apa-apa. 100 triliun itu bisa kita gunakan buat pemberdayaan masyarakat yang luar biasa itu. Buat pemilu bisa 4 kali pemilu itu 50 triliun setiap satu pemilu. Bisa dilihat hasilnya kan ya? Duit yang luar biasa kalau dijadikan 10 ribuan itu kan bisa kita ulur dari bumi ke matahari ya, nggak putus itu. Nah itu kan sebenarnya bisa kita gunakan untuk memberi makan anak-anak yang sekarang katanya berpotensi stunting. Kita bisa memberikan pemberdayaan ekonomi terhadap UMKM, bisa kita gunakan untuk penghijauan, kita bisa gunakan untuk membangun fasilitas olahraga bagi pemuda biar tidak turun ke jalan menjadi klitih. Tadi malam. Kita bisa gunakan untuk apa aja, bangun jalan, kita bisa membuka jalan dari Papua Barat ke Papua Timur, dari Kalimantan. Itu dikorupsi oleh satu orang atau beberapa triliun orang, yang jelas itu akan sangat mempengaruhi pertumbuhan, baik itu secara ekonomi, secara sosial, secara budaya, bahwa semua sektor akan sangat terpengaruh korupsi yang seperti itu.
kayak yang kemarin tuh ada kasus 271 triliun kan, itu hanya di penjara 6,5 tahun. Nah, Itu berarti yang lemah tuh ya di penegak hukumnya atau dari kepemimpinan? selain penegak hukum ya juga political will dari top leadernya. Orang-orang yang korupsi mau diampuni, mau dimaafkan asal mengembalikan apa yang sudah diambilnya. Ini kan sangat bertentangan sekali dengan penegakan hukum yang digadang-gadang oleh para aktivis anti korupsi. Keinginan politik dari para petinggi negeri ini. Kalau memang mau berantas korupsi ya penegakan hukum yang seberat-beratnya, seperti Cina, seperti Jepang, seperti Singapura, ya apalagi. Karena biasanya koruptor itu kan mereka selalu bersinggungan dengan top elit di Indonesia. Kalau sampai dia tertangkap terus dia bernyanyi, maka akan banyak sekali yang akan terseret ke pusara korupsi juga. Itu yang kadang penegakan hukum jadi terkesan tebang pilih.